dahulu, dan jika ada sampah tolong dibuang terlebih dahulu. Kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Akan dipimpin terlebih dahulu doanya. Mulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum belajar, marilah sama-sama kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dea. Hiduplah Indonesia Raya. Kurniawan, Pagi, Wiji, hadir semua anak? Ya, Masya Allah. Agar lebih bersemangat dalam belajar, kita seperti dulu ya. Ayo, kita tepuk konsentrasi. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, Masya Allah, bagus sekali. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu menghafal dan mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan isi pokok pada surah Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu memahami hikmah mempelajari surah Al-Ma'un dengan benar. Dan yang keempat yaitu peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok. Nah, materi kita minggu lalu ada yang masih ingat? Ayo, materi tentang apa? Ya, surah Al-Ma'un dan Al-Ma'un. Coba baca surah Al-Ma'un. 1, 2, 3. Artinya, Masya Allah, tepuk tangan. Oke, materi kita hari ini yaitu materi tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Tentang isi pokok surah Al-Ma'un. Apa arti dari Al-Ma'un? Barang yang berguna. Kalau surah Al-Ma'un berisi tentang apa? Ayo. Ada yang menistakan agama, yaitu orang yang memperhatikan ayat yatim. Ada yang tahu apa arti dari ayat yatim? Apa ada yatim? Ya, orang yang tidak mempunyai ayah atau ditinggal oleh ayahnya meninggal. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang isi pokok surah Al-Ma'un. Sebelum lebih dalam kita masuk dalam pembelajaran, Ibu harap untuk motivasi kita hari ini, walaupun kita berbeda di dalam kelas ini, tapi harus tetap saling bekerja sama, saling toleransi. Jangan ada perpecahan di dalam kelas. Kita harus saling menyayangi. Iya. Untuk kelompok visual, silakan kalian baca materi pada halaman 10. Silakan kalian baca halaman 10. Dan untuk kelompok yang audiotonik, silakan simak video berikut ini. Allah menjelaskan bahwa orang yang menentangkan agama adalah orang yang menghati anak yatim. Menghati maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya.
Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Untuk kelompok visual, apa yang kalian baca dari buku yang kalian lihat? Ayo isi pokoknya apa? Pertama, kita menghardik anak yatim. Ciri-cirinya apa? Menghina. Kemudian menyakiti, betul. Apa lagi ya? Mengambil haknya. Kemudian tidak mau membantu. Betul, masya Allah. Adapun tentang isi pokok surah Al-Ma'un kelompok ini tapi agar kalian lebih bijak dalam memahaminya, yaitu contoh orang yang menghardik anak yatim. Contoh dia, itu tidak dia. Nah, ini dia. Ibu berteman dengan dia. Lalu karena dia anak yatim, ibu suka mengolok-olok dia, menyakiti hati dia. Contoh, hai anak yatim, dasar anak yatim tidak punya ayah. Itu contoh perkataan apa? Menghardik, menyakiti, menzalimi. Contoh, dia punya uang 2.000. Sini dia, mari punya. Lihat. Ibu ambil, karena ibu merasa dia anak yatim, ibu ambil haknya. Padahal itu salah satu contoh dari orang yang mendustakan agama. Karena kita mengambil hak dari anak yatim. Ya, silakan ya. Bagaimana? Skala tentang pertama, kedua, enggan memberi makan orang miskin. Contohnya ada orang miskin yang kelaparan, sedangkan kita memiliki keuangan atau kebutuhan yang lebih, tapi kita tidak mau menolong. Nah, itu juga termasuk dalam orang yang mendustakan agama. Kemudian yang berbuat riya, contoh ibu sholat tapi ibu videokan, ibu sebar di sosmed. Itu adalah salah satu dari perbuatan riya, karena niat ibu pamerkan untuk agar dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata hanya untuk Allah. Kemudian orang yang lalai terhadap sholatnya dan enggan memberi bantuan barang yang berguna itu merupakan isi pokok dari surah Al-Ma'un. Oke. Baiklah anak-anak, ibu akan membagi kelompok sesuai dengan daya belajar kalian. Ini kelompok visual, ini kelompok auditorik, ini kelompok kinestetik, dan ini juga kelompok visual. Ini akan ibu bagikan SKPD-nya. Ini untuk kelompok kinestetik. Jadi buka ya, ada di halaman selanjutnya. Ini untuk kelompok auditory, dan ini untuk kelompok visual. Ini untuk kelompok visual. Baiklah anak-anak, ibu akan menjelaskan instruksi dari LKPD yang ibu berikan. Untuk kelompok visual deskripsikan gambar berikut sesuai dengan materi sesuai dengan materi isi pokok surah Al-Ma'un. Jadi kalian perhatikan gambar yang ada di sini, kemudian kalian deskripsikan, kalian jelaskan, nanti akan dipresentasikan ke depan. Untuk kelompok auditory, nanti diskusikan dan deskripsikan yang didapat dari apa yang kalian tonton nanti. Nanti akan ada yang digunakan 4 video. Kalian deskripsikan, kemudian kalian presentasikan ke depan semua kelompok ya, mana ya. Ini materinya harus disesuaikan dengan materi yang kita pelajari. Ya, untuk kelompok kinestetik, diskusikan dan buatlah lagu tentang isi pokok surah Al-Ma'un. Nanti kalian presentasikan di depan. Untuk kelompok visual yang sana sama ya, kita nanti ya. Untuk waktunya kita sepakati 30 menit. Setuju? Setuju. Kalau setuju, silakan dikerjakan.
ya, Zara tahu kok. Ayo. Ya, anak-anak, sudah selesai? Sudah selesai. Kamu maju ya, mama di belakang. Ayo, kelompok inisiatif, ayo silakan maju ke depan. Yang lainnya dengarkan ya. 1, 2, 3, silakan. Kami dari kelompok inisiatif ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok kami. Artinya barang yang berguna, surah Al-Maun terdiri 7 ayat. Al-Maun diturunkan di kota Makkah, golongannya surah termasuk Makkiyah. Urutannya surah ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama yang suka mematikan rakyat, enggan memberi makan orang miskin. Ketika suka lalai sholat, suka berbuat ria, sombong atau pamer, tidak mau membantu orang lain dengan harap-harap yang bermanfaat. Bila ciri pendusta agama akan diazab oleh Allah Ta'ala, mari kita jauhi sifatnya agar terhindar dari siksa neraka. Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok inisiatif. Selanjutnya, Bapak mau maju ke mana? Oh iya, kelompok auditori, ayo silakan. Kami dari kelompok auditori akan membacakan hasil diskusi kami terkait video. Sholat adalah kewajiban kita, tidak boleh melalaikan sholat dengan menunda-nunda. Sholat lebih baik dari tidur. Sholat adalah kewajiban amalan yang pertama kali Islam, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang belum sempurna. Video 2. Perbuatan ria menghasilkan apa yang kita punya kepada orang lain tanpa menunjukkan kekuasaan orang. Ria juga termasuk dalam kategori asnar, syirik kecil. Video 3. Dosa terhadap anak yatim. Kita tidak boleh mengambil hak anak yatim, karena jika kita mengambil hak anak yatim, kita akan mendapatkan dosa dan mendapatkan siksa neraka yang sangat pedih. Seharusnya kita yang memberi anak yatim serta anak yatim ibarat korban api, jangan berani-berani pura-pura dan menampaknya sebab siksa neraka sangat pedih, termasuk dalam penista agama. Video 4. Bersedekah atau berbagi jika tidak mampu teori dengan berdari, maka kita bisa membantu dengan tenaga. Jika kita memiliki lebih harus berbagi dengan orang membutuhkan. Dengan bersedekah atau berbagi, kita akan mendapatkan amal jariah yang akan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Ya, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Selanjutnya, kelompok visual. Untuk kedua kelompok terakhir, kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Iya, kelompok yang di pojok ini terlebih dahulu. Ayo, silakan maju. Nomor 3, memberi orang yang kurang mampu. Kemudian sosial adalah perbuatan yang disenang Allah. Membantu dengan barang yang berguna, bersikap tidak acuh terhadap keadaan sekitar. Gambar 4. Sholat waktu dan tertib. Tidak boleh melalaikan sholat karena sholat adalah pertama. Iya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Ya, Masya Allah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Sangat bagus sekali, sudah mencerminkan tentang isi pokok surah Al-Maun. Ya, siapa yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, saya
atau enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna disebut kikir. Orang kikir merasa takut menjadi miskin. Rasulullah sangat menganjurkan untuk menyayangi anak yatim. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap anak yatim adalah menyayangi dengan tulus, memenuhi kebutuhan pokok, mengasuh serta membimbing mereka. Iya, Masya Allah tuh